Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu hadirin pemirsa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita semuanya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya berjuta nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat yang kepadanya kita bermunajat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi terakhir yang bergelar Al-Amin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kesucian dan beribadah. Bahasan ini akan saya mulai dari sebuah cerita perjalanan Nabi Musa beserta keluarganya dari negeri Madian menuju ke negeri Mesir. Di tengah malam yang gelap gulita, muncullah sebuah cahaya yang terang benderang dari sebuah bukit. Kemudian Musa berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini, saya akan mendatangi tempat cahaya itu. Siapa tahu kita akan mendapatkan sedikit petunjuk." Maka bergegaslah Musa mendatangi tempat yang dimaksud. Kemudian terdengarlah suara, "Falamma ataha nutiya ya Musa, inni ana rabbuka fa'laqna laik, innaka bil watil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka lepaslah terompahmu karena kamu berada di lembah tua yang suci. Dari gambaran surat Toha ayat 12 tersebut jelas digambarkan bahwa pentingnya kesucian yang disimbolkan dengan agar Musa melepaskan terompahnya untuk menghadap Tuhan. Tindakan untuk taat kepada Tuhan, perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah adalah panggilan hati menuju ilahi Robbi. Ibadah harus dilakukan dengan hati yang tulus dan suci agar ibadah kita diterima nanti. Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin bab Toharoh menekankan bahwa dalam beribadah kita tidak hanya harus bersuci pada badan dengan menghilangkan diri dari hadas dan najis, juga yang terpenting adalah mensucikan hati kita dari akhlak tercela dan penyakit hati seperti hasad, hasud, riya, dan juga melepaskan diri dari atribut-atribut duniawi seperti jabatan, pangkat, ataupun status sosial. Ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kepada Tuhannya juga tidak sebatas pada hanya ibadah-ibadah ritual belaka seperti sholat, seperti zakat, puasa, maupun haji, atau yang kita kenal dengan ibadah mahdhah. Ibadah secara lebih luas dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan maupun perkataan yang diniatkan karena Allah, yang memberi atau membawa dampak kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Itu juga disebut dengan ibadah atau yang kita kenal dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini, meskipun tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara detail atau spesifik di dalam syariat, namun dalam pengerjaannya kita semuanya tidak
boleh melanggar rambu-rambu atau larangan dari syariat itu sendiri. Suatu contoh adalah menggauli seorang istri adalah perbuatan ibadah. Namun ketika dilaksanakan dengan melanggar rambu-rambu seperti yang tercantum di dalam Al-Baqarah ayat 222, maka itu menjadi berdosa. Di situ diterangkan, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan faqtazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Mereka berkata kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah istrimu pada saat haid. Janganlah engkau dekati istrimu pada saat haid sampai mereka dalam keadaan suci. Contoh yang kedua adalah tidur. Tidur semula adalah mubah, namun bisa menjadi nilai ibadah ketika diniatkan di sepertiga malam dapat bangun dan melaksanakan ibadah tahajud. Begitupun dengan tugas sebagai seorang guru yang tiap hari menyampaikan pelajaran di dalam kelas kepada murid-muridnya. Jika diniati dalam rangka mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, dia akan bernilai pahala. Namun justru akan berdosa apabila di dalam pelaksanaannya di dalam kelas, murid ditelantarkan dengan hanya bermain HP ataupun aktivitas-aktivitas yang tidak jelas, sehingga hak-hak murid untuk menerima pembelajaran menjadi terampas. Hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kesucian hati di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.